balik lagi di channel YouTube Foni. Kali ini Foni akan bikin masakan yang simple yang bisa kalian bikin di rumah ya, yaitu terik tempe telur. Ya, tahu tempe telur masak terik ya. Nah, seperti biasa Foni kan selalu kasih nama-nama yang antik-antik di masakan yang Foni bikin. Jadi kali ini namanya itu adalah terik tempe telur pereda amarah suami. Nah, ibu-ibu pasti seneng banget kan ya kalau misalnya terlalu berlebihan belanja online sehingga membuat suami di rumah murka, atau mungkin ibu-ibu kurang beberesnya, kurang rapi sehingga bikin pusing suami ya di rumah, atau anak-anak yang rewel susah diatur, suami juga biasanya sepaneng gitu ya. Nah, untuk meredakan amarah suami cukup dibikinkan terik tempe telur ini ya. Pasti dijamin suaminya nggak akan marah-marah lagi. Oke, langsung aja kita ke dapur mungil Foni. Dapurnya mungil, orangnya kecil, hasilnya gokil. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menggoreng satu papan tempe. Jadi yang kita gunakan di sini adalah tempe yang sudah digoreng, bukan mentah. Selanjutnya kita siapkan 4 butir telur ayam, 4 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, 1 ruas jari kunyit, 1 ruas jari lengkuas, 3 biji kemiri, 1 sendok teh ketumbar, 4 lembar daun jeruk, 3 lembar daun salam, 6 biji cabai rawit, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh merica, 1 sendok makan gula. Terakhir 65 ml santan dan 400 ml air. Pertama-tama kita rebus telur terlebih dahulu dengan air yang mendidih. Tapi tidak cukup hanya direbus seperti ini saja ya, karena kita terlebih dahulu akan menggoreng telur ini sehingga permukaannya sampai berwarna kecoklatan. Tidak perlu sampai gosong-gosong banget ya, cukup berwarna kecoklatan seperti ini. Nah, setelah itu kita siap ke tahap berikutnya. Kita sangrai terlebih dahulu ketumbar dan kemiri ya sampai agak sedikit gosong ya. Setelahnya kita akan menghaluskan bumbu, yaitu bawang merah, bawang putih, dimasukkan semuanya dan kita akan blender halus bersama dengan kunyit. Ditambah juga dengan kemiri dan ketumbar yang sudah disangrai. Kita masukkan semuanya dan ditambah dengan merica. Udah deh, tinggal di blender sampai halus. Berikutnya bumbu yang telah halus kita tumis dengan sedikit minyak. Ingat ya, untuk menumisnya jangan memakai api yang terlalu besar karena nanti dia cepat gosong. Next kita masukkan daun salam dan daun jeruk yang sudah kita remas-remas. Jangan lupa dimasukin juga lengkuas yang udah digeprek dan diaduk-aduk rata semuanya. Masukkan sedikit air, diaduk-aduk hingga si bumbu ini wangi ya, dan juga matang dengan sempurna. Seandainya ini video 4 dimensi, kalian pasti udah bisa mencium aromanya yang wangi banget. Nah, setelah wangi kita tinggal memasukkan air deh. Setelah air udah masuk, kita tinggal mengaduk-aduk rata agar semua bahan tercampur sempurna. Jangan lupa cemplungin juga tempe goreng dan diaduk-aduk perlahan saja, nggak usah terlalu powerful nanti pecah. Masukkan juga telur. Nah, diaduk-aduk ya sampai ini benar-benar mendidih. Nah, setelah itu kita baru deh membumbuinya. Masukkan garam dan kaldu jamur dan gula. Jangan lupa diaduk-aduk. Ini udah tercium banget aromanya ya, wangi banget. Ini kita tinggal masak dan diaduk-aduk aja sampai bumbunya itu resep. Nah, kalau udah mendidih seperti ini kelihatan ya, kita tinggal masukkan aja deh santannya. Ini ya bakalan tambah bikin masakan ini makin gurih. Setelah itu ya udah tinggal diaduk-aduk aja dan ditunggu sampai benar-benar mendidih. Dan aku pengen tekstur kuahnya itu agak kental, jadi aku akan biarkan sampai airnya menyusut. Karena itu jauh akan lebih menambah rasa enak dan gurih. Nah, ini ya terlihat masih airnya tuh masih terlalu banyak buatku, jadi aku akan masak dulu. Nah, kalau udah mendidih kayak gini, kita tinggal memasukkan cabai rawit. Nah, untuk cabai rawitnya sendiri itu tergantung sesuai selera. Bisa sampai agak layu ya, atau kalau misalnya mau tidak terlalu layu juga nggak apa-apa. Jadi kalian boleh mengangkatnya sesegera mungkin. Oke, masakan kita terik tempe telur udah selesai dan aku siap menghidangkannya di dalam sebuah mangkuk.
Nah, kelihatan banget ya asapnya masih ngepul-ngepul. Ini enak banget dimakan dengan nasi putih hangat. Kelihatan ya kuahnya yang kental dan juga dari warnanya. Nikmat banget deh. Udah memberikan kesan tuh kayak makanan ini lezat banget dan siap banget untuk dihidangkan. Nah, bagi kalian yang ingin menambah kenikmatannya, kalian jangan lupa untuk menambahkan satu pelengkap lagi, yaitu taburan bawang goreng. Nah, karena ini akan menambah tekstur cantiknya dan juga enaknya. Terik tempe telur kita udah jadi dan siap untuk dihidangkan di tengah meja makan keluarga. Nah, kalau sudah ada hidangan senikmat ini, sebesar apapun amarah dan kemurkaan suami Anda di rumah, pasti bisa diredakan. Ingat ya Mams, kuncinya tuh cuma 2, rebut hatinya dan taklukkan perutnya dengan makanan yang enak. Berhubung udah lapar, aku makan dulu ya. Setelah berpanas-panas ria di dapur, kita sampai juga di segmen kesayangan aku, IIM, incip-incip manja. Di depan saya sudah ada hasil karya saya memasak tadi ya, terik tempe telur. Kenapa nggak pakai tahu? Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan, karena tempe itu biasanya gandengannya sama tahu. Karena kalau tahu itu aku pernah uji coba, tahu itu mudah sekali pecah guys. Jadi paling mudah itu telur sama tempe, daripada kamu sakit hati ya. Masakan kalian tuh banyak pecahan-pecahan tahu di dalamnya kan. Jadinya kan nanti kurang bagus gitu hasilnya. Aku keringetan banget, sorry loh ya. Karena habis masak-masak di dapur. Oke, jadi aku akan langsung aja mencoba terik tempe telurnya. Ini gampang banget bikinnya dan kalian juga bisa mencobanya di rumah. Dijamin suami kalian tuh lagi marah-marah, lagi emosi di rumah, lagi mau banting-banting semua barang gitu, langsung reda kalau kalian suguhin ini ya. Makanya cara menjerat hati para lelaki dan para suami itu cuma satu kuncinya. Berkegiatanlah wahai ibu-ibu di rumah ya. Iya. Oke, sebelum kita makan, aku doa dulu. Tempenya dulu yang aku mau cicipi karena aku pengen tahu ini resep nggak bumbunya ya. Harusnya sih resep karena aku masaknya udah lama banget. Mantep pol, gurih, sedep. Ini buat sarapan juga bisa sih karena simple banget bikinnya ya. Yang penting kalau kalian pengen ringkes, yang penting kalian haluskan dulu bumbu misalnya 1 hari sebelumnya gitu ya, terus disimpan di dalam kulkas, itu udah sip banget ya. Sisanya kan tinggal nyemplung kayak gitu ya. Intinya memasak itu nggak ribet kok, simple. Yang bikin ribet dan lama itu adalah cuci piringnya. Jadi kalian yang di rumah, misalnya di rumah ada pembantu, bersyukurlah. Berarti nggak ada alasan kalau kalian malas-malasan ya, karena yang cuci piring, yang bagian bersih-bersih dapur kan ada pembantu. Kalau saya udah nggak ada pembantu, cuci piring sendiri, bersih-bersih sendiri ya, tapi nggak apa-apa. Itu sekaligus saya tidak langsung olahraga. Ini Foni makan ini, nasinya panas dan Foni sebelumnya udah panas di dapur ya, jadi ya udahlah berkeringat sedikit nggak apa-apa ya. Nggak pernah kan lihat orang ngevlog tuh berkeringat gitu ya, pada cantik-cantik semuanya. Cuma Foni aja memang. Ini ya, sekarang kita coba telurnya. Sip. Kalian kalau pengen nasi yang agak ada berkuah sedikit, masaknya nggak perlu terlalu lama. Tapi kalau kalian suka yang lebih kental tekstur kuahnya, itu kalian bisa masak sampai airnya itu menyusut banget. Tapi ini overall enak banget, udah pas banget punya saya ya. Jangan lupa kasih bawang goreng biar lebih sedep. Kalau kalian nggak suka pedas, kalian skip aja yang cabenya itu. Tapi karena aku suka pedas, aku kasih cabai. Tapi ini karena kan cabenya utuh-utuh tadi ya, jadi ini nggak pedas sama sekali terik tempe tahunya, karena cabenya utuh-utuh. Jadi biasanya aku makan tuh aku potong-potongin dan aku campur-campur di sini. Udah, saatnya bagi Foni pamit undur diri. Buat kalian yang udah nonton jangan lupa subscribe. Buat kalian yang baru mampir jangan lupa subscribe juga. Dan selalu himbauan saya, like, komen, dan share video ini ya, biar aku makin semangat juga nih bagi-bagiin masakan-masakan apa aja sih yang sering aku bikin di rumah, atau yang baru pertama kali aku bikin. Aku akan sharing ke kalian ya, jadi kalian bisa tahu, wah ternyata memasak itu simple, mudah gitu ya. Karena sekali lagi prinsip aku selalu bilang, tidak ada orang yang nggak bisa masak. Yang ada orang yang malas masak, malas ke dapur. Itu aja sih. Ya udah, saatnya bagi Foni pamit. Bye.